Ada yang menyimpan rahasia, bukan di antara bayang, melainkan tepat di bawah sinar paling terang. Sphinx, penjaga agung segala pengetahuan, berdiri sunyi tanpa suara. Berabad-abad berlalu, ia tetap tak tergoyahkan. Mata menembus batas waktu, bibir terkunci, rahasia di dalam. Namun bagaimana bila jawabannya tidak pernah hilang? Bagaimana jika jawaban itu justru menunggu mata-mata yang berani menyingkap selubungnya? Dunia kuno bicara lewat sandi. Mereka titipkan pesan pada batu, membangun istana abadi yang berjejak pada peta langit. Tapi bagi kebanyakan manusia, Sphinx tetap tak tersentuh. Teka-teki yang seolah belum pernah mendapatkan penjelasan. Diam-diam menawarkan tantangan, memanggil nurani para penjelajah yang lapar kebenaran. Mengapa Sphinx berdiri menjaga pintu piramida agung? Apa yang pernah diketahui para penjaga kebijaksanaan Mesir dan kini menghilang dalam labirin lupa? Jawaban tidak hanya terletak pada apa yang tampak, namun juga segala yang tersirat di balik sengaja disembunyikannya. Sphinx lebih dari sekadar batu kuno. Ia adalah lambang, ujian sunyi, sebuah pertanyaan yang mengalir perlahan dari kedalaman masa lalu. Maukah engkau melihat lebih dalam, menembus tirai semu realitas? Hari ini, kita menyingkap butir-butir kearifan Sphinx, menapaki jejak jalur inisiasi kuno, jalur yang dulu menjadi pelita bagi mereka yang mencari makna terdalam keberadaan mereka sendiri. Jalan rahasia menapaki lorong-lorong tersembunyi kuil Mesir, menuju inti satu kebenaran yang tak mungkin diucapkan, hanya bisa dialami. Misteri Sphinx. Sphinx tak pernah bersuara. Namun selama ribuan tahun, ia mengalirkan bisikan sunyi bagi para pencari. Ia berdiri di ambang piramida agung, bukan sekadar bongkahan batu, tapi tantangan nyata, teka-teki abadi. Sphinx adalah gerbang menuju kebijaksanaan yang hampir dilupakan. Sang inisiat masa silam menyadari, jalan menuju cahaya tidak ditempuh lewat logika semata, melainkan melalui pengalaman sejati. Sphinx tidak dibangun sekadar untuk dikagumi, melainkan untuk menguji. Ia menunggu mereka yang siap bertanya tanpa pamrih, yang rela membuka hati. Wajahnya telah dikikis oleh waktu, namun pancaran tatapannya tak pernah sirna. Ada yang menyebut raut itu milik raja zaman lampau. Lainnya percaya usianya melampaui episode peradaban yang tercatat. Sphinx memuat makna yang berlapis-lapis. Meresapi Sphinx adalah meresapi kedalaman diri. Ia menjadi cermin dua wajah dalam jiwa manusia, sisi naluri dan sisi suci. Dan ia bertanya dengan senyap, "Sudahkah kamu mengenal hakikat siapa dirimu?" Pada masa lalu, sekolah-sekolah misteri menjadikan Sphinx sebagai portal, bukan ke lorong fisikal, melainkan langsung ke inti jiwa. Mereka yang datang menuntut bukan kekuasaan, melainkan kejujuran hakiki. Jalur ini bukan untuk jiwa yang gentar. Siapa berani menatap Sphinx harus berhadapan dengan hukum alam yang sunyi. Hukum yang menuntut pengakuan terhadap kenyataan lebih tinggi, bukan penaklukan oleh ambisi. Para inisiat tahu, setiap kuil Mesir adalah tahapan bangkitnya kesadaran. Abydos, tempat mereka berurusan dengan maut batin. Luxor, di mana kekuatan kata suci dipelajari. Karnak, tempat mereka menghayati keharmonisan penciptaan. Setiap langkah melintasi ruang luar, dan terutama ruang dalam. Di jantung semuanya, Sphinx menanti, abadi tanpa kata. Pertanyaan mendasarnya masih terngiang. Siapkah engkau melewati ujian ini? Abydos and Luxor, kematian dan kelahiran ruhani. Langkah awal sang inisiat dimulai di Abydos, tanah bangkitnya Osiris, dewa kebangkitan. Di sini, kematian bukan penghabisan, melainkan permulaan baru. Bukan lenyap ragawi, namun berakhirnya ilusi diri. Di kuil agung Setipiai,
Para pencari tidak mencari keabadian jasad, mereka memburu perubahan hakikat. Di jantung Abydos berdiri Osirion. Struktur kuno diyakini jauh lebih tua dari kuil sekitar. Suara air di ruang sunyinya adalah gema kearifan tak terhapus waktu. Disinilah ketakutan paling dalam terungkap, melepas diri lama. Pelajaran datang bukan dari kata-kata, tetapi dari pengalaman murni. Dalam upacara inisiasi Mesir, para penempuh jalan berbaring di batu sarkofagus, mereguk kematian simulasi. Para imam membisik mantra, meneguhkan jiwa menjembatani batas dunia kasat mata. Langkah pertama menjadi mutlak. Yang hendak hidup sepenuhnya, harus lebih dulu memahami kematian. Usai keluar dari ritual, sang inisiat tak lagi sama. Ia mulai dilahirkannya baru. Ia lalu bergerak menuju Luxor, kuil Sang Firman. Tempat antara sunyi dan suara terbentuk struktur realitas. Pilar-pilar tinggi Luxor adalah sumbu pengetahuan, penghubung cipta dan bumi. Di sini, inisiat diajarkan, kata adalah daya cipta. Para dewa melahirkan jagat dengan ucapan, bukan tangan. Namun sebelum kebenaran dilafalkan, satu pelajaran mutlak, kuasai kebisuan. 7 hari mereka berdiam, menahan lidah, tanpa ucapan, tanpa isyarat, terbatas hanya pada kesunyian yang pekat. Dalam diam, pikiran memberontak, melompat liar tak menentu. Gangguan datang silih berganti, tapi dalam diam yang memanjang, pelan-pelan lahirlah kejernihan. Kala keheningan berakhir, di hadapan altar Amun-Ra, inisiat melafatkan kata pertama. Akulah yang telah lalu, yang kini, dan yang akan datang. Saat itu ia memahami, suara bukan sekadar bunyi, tapi daya hidup. Semesta dijahit bukan hanya melalui perkataan, tapi juga dari pikiran, keyakinan, dan keberanian untuk mewujudkan. Hanya mereka yang menembus gerbang maut dan membaktikan kata yang diizinkan melangkah lebih jauh. Ujian berikutnya telah menanti. Karnak and Edfu, kuil ciptaan dan mata pembuka kebenaran perjalanan sejati tidak mengantar maju keluar, tetapi justru mengarah ke dalam. Dari Luxor, perjalanan berlanjut ke Karnak, kuil termegah, nadi spiritual negeri Sungai Nil. Di tempat ini, para dewa tidak sekadar dihormati, mereka berkumpul. Karnak adalah cetakan jagat, bukan serangkaian batu bisu, melainkan peta hidup yang mencerminkan hukum semesta. Setiap lengkung lorongnya menggambarkan aturan penciptaan. Si penempuh berjalan bukan sekadar di antara tiang, tapi di antara prinsip abadi. 4 elemen suci menari. Api berpendar di relung altar, simbol tekad dan perubahan. Api membakar, namun juga membeningkan. Inisiat menggenggam bara, merasakan panas tanpa gentar. Udara menyapu lembut pelataran, lambang pergerakan batin dan pesan zaman. Air mengalir tenang di danau upacara, seperti cermin langit, lambang rasa, intuisi, kepasrahan. Menguasai arus berarti menaklukkan batin sendiri. Tanah berdiri megah, tiang-tiang Karnak bagai rimba batu. Bumi jadi dasar segalanya, tanpa itu mustahil membangun apapun. Makna Karnak jelas, siapa mampu menyeimbangkan keempat unsur, dialah arsitek nasib sendiri. Dari Karnak, perjalanan berlanjut ke Edfu, kediaman Horus, elang suci, penguasa penglihatan yang menembus segalanya. Di gerbang Edfu, patung Horus bertengger, tatapannya menembus daging, langsung ke inti jiwa. Selama 3 malam, para pencari duduk tanpa suara, menatap kedalaman itu. Sejatinya penglihatan tak datang dari mata jasmani, tetapi dari kesadaran yang terbangun. Penglihatan fisik bisa terperdaya, sedangkan mata Horus, ujat, menyingkap kebenaran. Mata di sini bukan cuma lambang penjagaan, juga lambang kebangkitan, kesadaran utuh. Untuk menyempurnakan ujian, inisiat ditutup matanya dan dibawa menembus ruang terdalam,
terjun ke gulita total. Dalam kegelapan itu, hanya indera batin yang memberi arah. Satu malam penuh berada di peluk bayang. Saat fajar, mata terbuka pada sinar pertama di pintu kuil, lambang lahirnya mata ketiga. Edfu meninggalkan pelajaran. Siapa ingin tembus melihat realitas dunia, harus lebih dulu meneropong inti dirinya. Sang penempuh keluar dengan pandangan yang segar, akan tetapi satu transformasi terakhir masih menanti. Kom Ombo and Philae, kuil dua kutub dan rangkulan. Sang ibu kini, si pencari telah mempunyai mata batin, tapi apa makna melihat tanpa mampu memahami? Dari Edfu, langkah membawa ke Kom Ombo, kuil keseimbangan Dwi Tunggal. Tak seperti kuil lain, Kom Ombo didedikasikan untuk dua dewa. Sobek bersosok buaya, lambang naluri, daya hidup mentah, naluri bertahan. Horus berwajah elang, mewakili terang kebijakan dan hukum ilahi. Dua patung berdampingan, seolah berlawanan namun setara. Terang dan gelap, jasmani dan ruhani, dorongan dan pengendalian. Di sini, si penempuh dipaksa mengakui keduanya hidup dalam dirinya sendiri. Berjam-jam ia menatap ukiran buaya dan elang. Sobek tak berarti jahat, ia nafas kehidupan yang liar. Menolak sobek sama dengan menolak inti hidup. Di sisi lain, Horus bukan tanpa celah. Kearifannya bisa berubah menjadi keangkuhan, penglihatannya menjadi penghakiman, menyembahnya buta-buta bisa menyesatkan. Pada akhirnya, bukan memilih yang benar, melainkan mengharmoni keduanya. Di tepi sungai Nil, malam itu, berlangsunglah ritual agung. Dalam sunyi, suara batin membisik, "Masuklah." Ia melangkah ke air, menenggelamkan diri, menyerahkan segalanya, berlayar ke dalam ketidakpastian. Saat muncul kembali ke permukaan, ia tidak dipisahkan, melainkan dipersatukan. Bayang bukan lagi lawan, tapi menjadi pelengkap. Philae, rahim kehadiran Sang Bunda Agung. Dengan harmoni terpatri dalam jiwa, penempuh berlabuh di Philae, kuil Isis. Di tempat ini, bukan ujian yang menanti. Tak ada pertarungan kekuatan, hanya undangan berserah diri. Sang Ibu Agung hadir di antara air dan udara, menyentuh hati dengan keheningan yang menghangatkan. Pengorbanan pamungkas kini diminta. Bukan darah, bukan harta, melainkan keterikatan, sepotong ingatan, satu harapan, secercah ketakutan. Segala yang membelenggu pada identitas lama harus direlakan. Di tepi danau keramat, pelan-pelan ia berbisik perpisahan. Beban dilepas, riak air dan hembusan angin membawa sisa dirinya yang lama pergi. Sekarang, ia siap memulai babak baru. Ia menapaki ruangan terdalam, tempat satu cahaya tunggal berpijar dalam kegelapan. Seorang pendeta wanita bersenandung, "Engkau adalah anak juga ibu, awal pun akhir, terpisah namun tetap satu. Jadilah seperti cinta, tanpa batas, abadi, dan bebas." Ia membungkuk, bukan sebab tunduk, melainkan tanda syukur. Kini ia faham, perjalanan ini bukan tentang kuasa, melainkan cinta yang menjiwai segalanya. Transformasi terakhir dimulai. Penobatan suci menunggu di gerbang berikutnya. Penobatan, kebangkitan jiwa dan wahyu jalan yang ditempuh mencapai titik kulminasi. Namun akhir sebuah bab justru jadi pembuka bagi kelanjutan abadi. Inisiat kembali, menjejakkan kaki di tanah Abydos, di gerbang antara hidup dan keabadian. Ia bukan lagi insan yang sama. Matanya jernih, langkah mantap. Ia telah menjelajahi kematian dan kebangkitan, menelusuri kearifan, menembus bayangan, dan mereguk cinta. Ini bukan pulang, melainkan memutar sempurna roda transformasi. Dahulu di Abydos ia menghadapi misteri maut. Kini ia kembali untuk lahir menjadi dirinya yang sejati. Pada malam penobatan, ia duduk di kuil Osirion. Batu purba dan keheningan menyelimuti. Satu nyala berdansa di hadapannya.
cermin cahaya batin yang kini berseri. Dalam meditasi, seluruh perjalanan terlintas. Abydos, makam ego. Luxor, kekuatan firman. Karnak, harmoni unsur. Edfu, penglihatan tercerahkan. Kom Ombo, persatuan kutub. Philae, pasrah pada cinta. Segala ujian kini bukan sekadar memori, melainkan telah menjelma dirinya. Saat tengah malam, ritual dimulai. Ia dibawa ke tepi sungai Nil, sungai yang mengantar tubuh Osiris melintasi alam maut. Sekali lagi ia masuk ke dalam air. Kali ini bukan turun ke jurang, melainkan menanjak menuju terang. Air suci memeluk, api batin tetap menyala. Udara menyata, bumi memanggil. Ia bangkit, tubuh dan jiwa dilahirkan kembali. Fajar menari di atas cakrawala Abydos. Ia menuju aula utama, di mana para imam menanti dalam lingkaran khidmat. Di tengah lingkaran, mahkota emas, ditatah lambang Uraeus, penanda kebijaksanaan yang terjaga. Terdengar suara dalam kuno, engkau sudah melewati jalan para dewa. Dalam kematian, engkau lahir kembali. Dalam perpisahan kau menemukan persatuan. Dengan kata-kata, realitas dibangun. Lewat bayanganmu, cahaya berpendar. Dengan cahaya, cinta mengambil wujud. Bangkitlah, pewaris Isis dan Osiris. Kini engkau penghubung antara surga dan dunia. Mahkota disematkan di kepalanya. Namun ini bukan lambang kekuasaan, melainkan pengingat untuk melayani. Sebab guru sejati tak pernah berkuasa. Ia membimbing dalam sunyi, menuntun lewat pengetahuan, dan melayani tanpa pamrih. Disinilah penutup dan pembuka bertemu. Ini bukan akhir, melainkan bab permulaan. Terbukalah wahyu abadi. Ia bukan sekadar ciptaan, sekaligus pencipta. Dia adalah asal dan tujuan. Rahasia Sphinx kini telah menampakkan diri. Karena sang penempuh telah menjelma jawaban itu sendiri. Sebelum meninggalkan Abydos, sebuah doa lirih dihembuskan. Bukan dengan suara, melainkan jiwa. Jadilah aku jembatan bagi yang terpisah. Jadilah cahaya saat gelap menelan. Jadilah cinta di tengah ketakutan. Biarkan keilahian mengalir melalui diriku, agar setiap makhluk sadar, mereka pun adalah kuil sakral, mereka pun adalah kekekalan. Dan dengan itu, ia melangkah. Tak lagi sekadar pencari, melainkan pemandu. Gerbang Abydos menutup pelan di belakangnya. Jalan di depan membentang tanpa batas. Pengembaraan telah selesai, dan pada saat yang sama, baru saja bermula. Terima kasih sudah bersama dalam perjalanan ini. Jika perjalanan ini membangkitkan sesuatu dalam hati dan pikiranmu, jangan ragu untuk membagikan kesanmu di komentar dan ikuti langkah berikutnya bersama kami. Sampai bertemu di babak berikutnya.